ibu itu adalah madrasah pertama. Tapi ingat, ayahnya itu sebagai kepala madrasah. Itu masalahnya. Jadi ketika kita mengatakan ibu sebagai madrasah pertama, kita harus ingat juga ada seorang ayah menjadi kepala madrasah. Logikanya, bagaimana madrasah ini bisa baik ketika kepala sekolah tidak menghiraukan, hanya mengatakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Selamo Podcast bersama narasumber kita Ustadz Ahmad Zaki yang merupakan akademisi di salah satu perguruan tinggi di Aceh. Pada malam ini kita akan sedikit berbicara tentang pergeseran budaya di Aceh. Bagaimana dalam pandangan Bapak tentang pergeseran budaya di Aceh? Baik, terima kasih kepada channel YouTube ini, Selamo channel yang telah memberikan kesempatan pada kesempatan mulia ini. Menurut saya ketika terjadi pergeseran budaya, sebenarnya pergeseran budaya suatu hal yang lumrah terjadi. Itu memang tuntutan zaman. Jadi selama kita masih hidup, dunia berputar, waktu berputar, pergeseran budaya itu sebuah keniscayaan. Akan tetapi itu kembali lagi kepada kita, bagaimana kita menanggapi pergeseran budaya dan sejauh mana budaya itu bergeser merusak akar-akar budaya semua. Dalam pandangan Bapak sendiri bagaimana tentang positif ataupun negatifnya yang nampak di dalam pergeseran budaya tersebut? Nah, yang pertama hal positifnya berarti dengan pergeseran budaya. Dan artinya di sini pergeseran budaya bisa kita katakan adalah perkembangan budaya. Itu satu. Yang kedua, satu budaya mendominasi budaya yang lain. Nah, hal pertama adalah perkembangan kebudayaan. Jadi kita kehidupan ini, kebudayaan itu terus berkembang seiring perkembangan zaman. Sehingga nanti akhirnya kita akan menemukan sebuah peradaban. Positifnya berarti kita bisa beradaptasi dengan baik dengan dunia ini dari sisi sosialnya. Tapi sisi negatifnya adalah ketika terlalu bergeser dan itu bergesernya tidak sesuai dengan kitahnya ataupun tidak sesuai dengan jalur yang seharusnya, maka ada budaya yang mendominasi budaya lain dan itu akan menjadikan satu budaya yang mendominasi ini berkuasa sehingga merusak budaya lain. Ataupun ada juga kebudayaan tersebut yang hilang dimakan zaman, misalkan kan sering seperti itu. Kenapa budaya itu hilang? Dimakan zaman. Di sini kita lihat kenapa penyebabnya. Jadi salah satu daripada contoh daripada pengembangan tadi kan berbicara tentang positif dan negatif. Coba Bapak jelaskan salah satu contoh yang positif dan yang negatif dari pengembangan ataupun bukan pengembangan tapi pergeseran dari budaya tersebut. Nah, ketika kita akan perkembangan kebudayaan, contohnya yang positifnya dari sisi kita berpakaian sejauh. Nah, pakaian kan merupakan salah satu aspek kebudayaan. Jadi semakin lama kehidupan manusia itu maka akan semakin kafahlah pakaiannya, akan semakin sempurna. Ya, perspektif sempurna juga dalam hitungan relatif. Tapi menurut saya ketika semakin kesini maka yang dari dulu kita hanya menggunakan pakaian dari misalnya hanya menutup sebagian tubuh, sekarang sudah full. Ataupun hal lain, ketika dulu pakaian kita terbatas dari kulit binatang ataupun kulit kayu, sekarang sudah bisa menggunakan hal-hal yang lebih modern lagi. Karena kan teknologi masuk juga ke dalam kebudayaan. Yang negatif, Yang negatif, ya seperti misalnya hilangnya suatu kebudayaan. Contoh misalnya di Aceh, kita lihat dulu ada satu adat, ada satu kebudayaan. Ketika anak muda ataupun anak kecil ataupun orang yang lebih muda umurnya itu lewat di depan orang tua, dia agak sedikit membukukan badannya. Tapi sekarang ya orang lewat aja. Kalaupun orang lagi duduk, dia lewat pakai kereta ataupun motor, dia tancap gas aja. Kalau dulu kan kadang-kadang dituntun, kadang-kadang ya izin dulu.
Jadi kembali yang tentang pergeseran dengan positif berpakaian, Ya. tapi yang realnya nyata kita lihat di sini, terutama di Aceh, bukan pergeseran dalam hal positif, malah negatif. Kenapa saya katakan positif? Nah, pergeseran sekarang ada dua tadi, pergeseran dari hal positif dan negatif. Mungkin bisa ditunjukkan pergeseran negatif itu seperti apa. Kan seperti itu. Tadi saya sudah mencontohkan salah satu pergeseran yang negatif ya ketika dulu masyarakat ataupun anak-anak muda ketika lewat di depan orang tua dia ada tata keramanya, ada sopan santunnya. Sedangkan sekarang budaya itu sudah bergeser. Jadi ketika dia lewat karena melihat di sinetron ataupun kan sekarang dengan zaman globalisasi kita dalam hitungan detik bisa melihat orang lain. Mungkin dia lihat di barat ya lewat ke depan orang tua tanpa penghormatan ya hal biasa. Itu termasuk pergeseran budaya. Jadi dalam pandangan Ustaz, pergeseran budaya itu menjadi lumrah. Lumrah ketika itu positif. Karena budaya yang tidak bergeser tidak mungkin. Nah, karena ya seperti kita hidup kan terus bergerak. Tetapi ketika pergeseran itu bisa menjatuhkan kebudayaan lain atau bahkan menghilangkan suatu kebudayaan, maka itu yang saya katakan sisi negatif. Namun yang saat ini nyatanya ini pergeseran ini membawa ke arah positif ataupun negatif yang sedang terjadi di Aceh. Di Aceh, makanya sekarang tadi ada yang positif, ada yang negatif. Enggak, yang lumrahnya. Yang lumrahnya mungkin sekarang kebanyakan negatifnya. Ada negatif. Contoh misalnya salah satu yang sering kita bahas adalah terkait orang menikah, orang tunangan, dan itu yang menjadi salah satu perhatian saya juga. Kalau dulu istilah orang Aceh belakang dah. Sekarang kita lihat banyak yang salah kaprah di situ, ataupun yang sering kita lihat dulu dalam istilah orang Aceh ada namanya intak bintu, kan? Hitung darah baru. Nah, kalau sekarang bukan itu lagi digunakan, ngunduh mantu. Dia ngunduh download. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin saya katakan sebagai suatu pergeseran budaya juga yang berimbas ke negatif. Jadi yang Ustaz maksud pergeseran itu apa dari yang tentang tunangan ini, apa dari segi bahasa, dari batanda unduh mantu, atau ada bab yang dihilangkan di dalam itu ataupun ada hal yang ditambahkan? Nah, kalau masalah dari segi bahasa tadi itu di dalam pernikahan menyebut tadi itu ataupun baru sekarang tidak digunakan lagi istilah itu, tapi ngunduh mantu itu. Dan kalau dari segi tunangan atau rumah tangga kebanyakan yang salah kaprah salah satunya seperti ini. Ketika tunangan orang dulu itu hanya selangki datang dan orang tua kampung. Kalau sekarang ya menurut saya tidak masalah lintu datang selama itu tidak melanggar sisi syariat Islam, contoh sampai dia yang memakaikan cincin kepada calon. Nah, padahal kan itu belum muhrim ya, belum sah jadi suami istri, tapi kenapa dilanggar? Dan kita harus kita garis bawahi bahwasanya adat Aceh itu ya biasanya dengan keislaman. Jadi ketika dikatakan itu kan cuma adat, tapi ketika sudah bersentuhan seperti itu dan itu ditonton oleh orang banyak dan dilegalkan, maka menurut saya itu sudah salah. Kita minum kopi dulu, Ustaz. Boleh kalau ada seru ya, kopi ya. Ada sih masa nama. Biasa ya. Ini asli ya. Ada sih. Pas sponsor. Jadi bisa seperti. Namun dalam hal itu bukan hanya memasang cincin kalau misalnya dalam tunangan. Ada pula jabat Aceh segolong tunangan kayak turi dalam mak dua ni leh. Jadi mungkin hal seperti itu yang sudah jamak terjadi dan itu seperti dilegalkan. Jadi biasa kan. Jadi menurut saya itu suatu pergeseran yang perlu perhatian serius. Dalam hal terjadinya pergeseran, ada satunya penyebabnya misalkan arus globalisasi ataupun
peradaban budaya yang sudah modern. Dari sisi lain ada nggak, Ustaz? Kalau menurut saya itu yang paling utama. Karena kita tidak menafikan juga kebudayaan ini kan dia ada sisi temirenya loh bahasanya. Ada sisi kita melihat orang lain dan kemudian kita memodifikasi dan menyesuaikan. Makanya di dalam kebudayaan ini ada istilah juga kearifan lokal nanti, bagaimana penyaringan di situ. Nah, kenapa saya katakan harus globalisasi menjadi faktor utama? Karena ketika orang melihat kebiasaan, oh ini di sana bisa seperti itu, atau saya nggak bisa. Bisa. Sekarang juga ada yang salah mengartikan juga kebudayaan. Saya katakan, apakah korupsi itu kebudayaan? Kenapa bukan kebudayaan? Tapi sekarang banyak bilang budaya korupsi. Karena kan sesuatu yang baik itu bukan yang buruk itu bukan budaya, tapi tabiat. Tabiat itu pada dia. Itu dia. Jadi jadi hal seperti itu nggak ada yang harus kita clearkan. Ataupun yang ada nggak pihak-pihak yang berwenang tentang hal-hal itu yang harus mereka evaluasi ataupun turun tangan, ada nggak? Nah, sebenarnya dalam proses kebudayaan ini ya kita mau tidak mau dari masyarakat. Karena sekarang apapun pihak-pihak terkait mengkampanyekan tentang kebudayaan, pelestarian kebudayaan, tapi ketika masyarakatnya kita acuh, ini juga. Jadi menurut saya tidak ada yang harus disalahkan di sini. Jadi ketika bertanya siapa yang harus bertanggung jawab, ya kita masing-masing bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena kalau memang dari dulu kan kita selalu bertanya, seharusnya dinas A, dinas B, dinas C yang bertanggung jawab. Nah, kalau seperti itu nggak selesai-selesai. Jadi intinya introspeksi diri soal itu. Introspeksi diri. Dalam satu hal juga berarti elemen masyarakat ataupun bukan elemen masyarakat saja, semua elemen harus menghadapi persoalan ini dengan serius. Iya, betul. Nah, harus dihadapi dengan serius. Bahkan kalau menurut saya kita mulai dari rumah masing-masing. Karena apapun itu pendidikan yang paling baik adalah pendidikan dari rumah masing-masing. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita lihat rumah kita seperti apa. Jadi soal tunangan itu perbedaan kabupaten itu beda ataupun mungkin kita dalam satu rumpun keacehan ini. Kalau secara garis umum tunangan menurut saya sama. Tapi nanti bunga-bunganya itu. Nah, nanti kadang-kadang di Aceh Utara misalnya, kadang-kadang yang datang itu berapa orang ataupun siapa-siapa saja, sedangkan di Aceh Barat tidak seperti itu. Penuwonya itu nanti beda-beda, yang dibawa ketika tunangan itu beda-beda, itu saja sebenarnya. Tapi prosesnya itu hampir sama. Jadi bagaimana ketika ada lelaki ataupun keluarga lelaki tertarik kepada seorang perempuan, maka dia akan mengirim yang namanya selangki. Itu sebenarnya. Jadi selangki menanyakan kepada orang tua perempuan, apakah di sini ada bunga biasanya, apakah sudah ada yang pagar. Jadi nanti selangki akan memberikan balasan kepada pihak laki-laki, ya seperti apa info yang didapat. Kemudian baru ketika memang aman, ya berarti bunga itu harus segera dipagar kan, supaya tidak diambil oleh yang lain. Namun dalam pandangan saya bukan hanya tentang tunangan saja mungkin yang ada pergeseran. Bagaimana tentang ratib bani? Itu pergeseran ataupun mulai hilang dalam pandangan Ustaz? Ya, pergeseran arahnya untuk menghilangkan, hilang. Jadi dari dulu kalau saya masih merasakan ketika menidurkan anak, kalau istilah kita doda ini kan, orang tua dulu memang ada syarat khusus tentang itu. Jadi langsung, jadi terikat emosional antara anak dan orang tua. Tapi sekarang kebanyakan ya dengan ini ya, dengan YouTube. Ya satu sisi menurut saya tidak terlalu masalah, akan tetapi sisi keterikatan emosional itu yang hilang. Makanya kadang sekarang dikatakan kenapa anak sekarang terlalu bata-bata, tunggal. Ya, mungkin salah satunya keterikatan emosional itu yang sudah hilang. Jadi dari kecil dia
sudah disandarkan ke hal-hal yang praktis sebenarnya kan. Jadi kalau dulu kan hanya suara ibunya, suara orang tua yang didengarkan ketika dia mau tidur. Karena berdasarkan penelitian gelombang apa namanya alfa kalau misalnya saya itu anak itu yang paling baik adalah ketika dia mau tidur. Jadi ketika mau tidur itu semua sugesti bisa dimasukkan sehingga sugesti itu bisa dia praktekkan. Jadi kalau misalnya kita katakan doktrin yang bisa keluar itu ketika tidur. Ketika mau tidur. Mau tidur. Fase-fase ketika dia mau tidur. Makanya itu kan menghubungkan emosional antara orang tua dan anak. Jadi ketika emosional sudah terhubung, maka ke depan akan hilang. Jadi ada punya istilah gini sefrekuensi. Apa nomor? Cocok ya? Cocok. Tambah apa? Jadi yang kalau misalkan tentang hal lain tadi tentang tunangan yang lain saja. Yang hampir-hampir misalkan hampir hilang lagi relatif Nah, ya, perhatiannya saya rasa itu seperti yang tadi bukan hampir hilang memang ya hampir hilang sekarang bukan hampir hilang maksudnya ada masyarakat tapi mungkin hanya sekitar 20% lagi yang masih mempraktekkan itu terutama orang-orang tua yang di pedesaan. Tapi kalau memang di kota ketika kalau memang kita buat sensus mungkin hanya dari 10 orang yang kita buat sensus ya. Mungkin 1,5 yang masih praktekannya langsung secara manual. Jadi sekarang kita harus tanya praktekannya manual atau digital gitu kan. Jadi kita kalau manual berarti dia langsung. Kalau digital mungkin ya YouTube walaupun ketika di dalam YouTube pun syair ya hampir sama seperti syair juga gitu bahkan ngaji gitu kan murattal itu yang terus. Kalau misalnya kita berbicara tentang pergeseran ini, yang relatif ini apa pernah nggak diupayakan yang Ustaz tahu daripada pihak-pihak tertentu ataupun instansi ataupun lembaga? Setahu saya ada, tapi sepertinya belum maksimal. Salah satu contohnya itu ada lomba praktekan. Berarti bukan pelatihan lomba praktekan. Nah, jadi sebelum BKA di luar BKA maksudnya ada juga. Jadi lomba praktekan. Nah, jadi ya di dalam lomba itu ya salah satunya mungkin bisa mensosialisasikan ataupun memperkenalkan kepada masyarakat apa itu praktekannya, bagaimana praktekannya, bagaimana kode IDA-nya. Menurut saya itu salah satu langkah yang positif dari Jadi penyebab yang tidak maksimal apa Ustaz? Ya tidak maksimal karena ketika lomba itu orang ya ingin belajar untuk praktekannya, tetapi kan kadang-kadang satu sisi dia bingung Pak kamu renung dengan penutup atau hana karena jadi ketika menurut saya jangan hanya lomba tapi ada dibuat pelatihan, bahkan kalau bisa disarankan ketika ada pelatihan untuk catim mau jadi mana calon pengantin. Iya. Coba ini kasih satu jadi calon pengantin itu ya diadakan pelatihan. Jadi pelatihan praktekannya seperti apa, idealnya seperti apa. Nah kan relatif ini lebih cenderung memang pembawaannya ke wanita. Ada yang ini bahaya juga ini. Saya tidak setuju. Karena berdasarkan ilmu parenting. Tugas mendidik itu tidak hanya ibu gitu. Jadi kalau istri saya pernah dikatakan bahwasanya ibu itu adalah madrasah pertama. Tapi ingat, ayahnya itu sebagai kepala madrasah. Itu masalahnya. Jadi ketika kita mengatakan ibu sebagai madrasah pertama, kita harus ingat juga ada seorang ayah menjadi kepala madrasah. Logikanya, bagaimana madrasah ini bisa baik ketika kepala sekolah tidak menghiraukan?
hanya mengatakan tugas mengasuh anak untuk ibunya. Makanya ketika ada yang mengatakan praktikannya hanya urinal, belum kurang setuju. Tapi inang agak wajib, walaupun hana le nanti kayak dua krek, seperti itu. Saya kopi dulu. Iya, pegang. Jadi Ustaz mendalami yang Ustaz dalami tentang budaya ini dari Ustaz umur berapa? Menyodalami susah kan, kata mendalami itu kan berarti kita terjun ya. Istilah kalian kaduk yang ya, saya mendalami ya ketika saya SMA, bukan mendalami, SMA sudah sedikit bersentuhan. Tetapi mendalami, kayak dikatakan mendalami enggak juga. Tapi kemudian setelah SMA saya kuliah kebetulan di Fakultas Ilmu Budaya, dan itu ada beberapa mata kuliah memang menyangkut dengan kebudayaan. Jadi salah satu itu pengantar ilmu budaya. Maka di situ saya melihat bagaimana kebudayaan itu, dan kemudian saya juga kan kuliah di Jogja. Jadi di Jogja itu sangat ngeblend kebudayaannya, sangat padu lah. Jadi tidak ada sisi saling kupet misalnya kan dari satu bidang ke budaya lain. Tapi mereka bagaimana saling support, saling drone pun lebih baron tampilkan, baklungnya lebih tampilkan. Jadi jangan hana istilah kupet pada kok, saling menghargai perbedaan satu. Jadi yang viral-viral juga Ustaz tentang salah satu adat tarian yang sudah ditambahkan kreasi ya. Bagaimana pandangan Ustaz soal ini? Menurut saya sama juga seperti tadi, dalam proses pergeseran budaya itu suatu keniscayaan, kita tidak bisa menolak. Dan kemudian tarian kreasi bagi saya tidak masalah. Karena kenapa? Satu sisi tari kreasi ini mungkin bisa juga sebagai promosi tari tradisi. Tari tradisi kan tari yang masih pakemnya itu murni lah, tradisional. Kemudian lahirnya tari kreasi kan biasa dari tari tradisi ini, diambil 1-2 gerakan kemudian dikreasikan. Nah, sekarang yang harus kita jaga adalah bagaimana jangan sampai dengan tari kreasi tapi tari tradisi ini hilang. Jadi orang kamabuk dengan tari kreasi. Nah, bagi saya tidak masalah ada tari kreasi, justru bagus. Tetapi jangan sampai menghilangkan ataupun merupakan tari tradisi ini. Jadi satu sisi tari kreasi ini bisa menjadi perkenalan. Jadi kita lihat, tari kreasi A, dia diambil dari mana? Ataupun perpaduan apa-apa saja. Itu yang harus kita berikan informasi. Jangan sampai, ini tari kreasi. Yang ini atalung pegang. Nah, itu menurut saya itu yang kurang tepat. Saling klaim lah. Saling klaim. Tapi tari kreasi lebih baiknya, ini saya ciptakan gerakan-gerakannya, tetapi saya inspirasinya dari tarian A, B, C, D. Lebih indah seperti itu. Jadi tari kreasi bisa hidup, sedangkan tari tradisi tidak akan mati. Namun ketika kita lihat sekarang makin ke sana, tari kreasi itu menjadi perbenturan dari nilai syariat. Misalkan maaf saya bilang goyang pinggul. Ya. Ada yang viral. Ya. Ya itu dia, karena istilahnya hana penutup. Nah, ini ada kuncinya hana penutup. Jadi dia mengkreasikan tarian, tapi mungkin tari kreasinya dari Aceh itu. Dia mengambil tarian tradisi dari luar daerah. Yang mungkin di daerah itu tidak masalah model menang, tapi di Aceh tidak boleh. Itu yang saya katakan hana penutup. Tapi seandainya tari kreasi itu mengambil dari tari-tari tradisi Aceh, saya sepertinya bisa meyakinkan tidak akan ada hal yang melanggar syariat. Selama protap ataupun SOP dari tari tradisi ini tidak dilanggar dalam penggunaan tari kreasi. Mungkin hanya ini Ustaz tempat ataupun waktu diskusi kita. Ketika nanti ada tentang budaya ataupun pergeseran ini, kita diskusi lagi Ustaz. Baik, saya sangat senang gitu ada teman
teman berdiskusi kan. Apalagi ini kan Ustaz seorang mahasiswa Aceh yang menempuh pendidikan di UGM kalau nggak salah saya. Jadi kan saya kira sesuatu yang luas ini semua. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe Fitrah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat.